Wilona lahir di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan jalanan tanah berdebu. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis sederhana. Tidak ada kemewahan dalam kehidupannya, namun ada ketulusan dalam setiap langkahnya. Rambut hitamnya selalu dikepang seadanya. Wajahnya jarang dihiasi riasan, tetapi senyumnya mampu membuat orang merasa nyaman. Ia tumbuh dalam keluarga yang pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sedangkan ibunya menjahit pakaian tetangga untuk menambah penghasilan. Dari kecil Wilona sudah terbiasa membantu ibunya. Kadang ia ikut mengantarkan jahitan ke rumah pelanggan, kadang ia sekadar menjaga adiknya yang masih kecil. Walau sederhana, keluarganya dikenal hangat, penuh canda tawa, dan saling mendukung. Namun, kehidupan desa tempat Wilona tinggal bukan hanya tentang hamparan padi dan udara segar. Ada satu hal yang selalu membuat suasana terasa berbeda. Gosip. Warga desa gemar memperhatikan urusan orang lain, lalu mengembangkannya menjadi cerita yang kadang jauh dari kenyataan. Bagi mereka, membicarakan kehidupan tetangga adalah hiburan sehari-hari. Wilona tahu betul tentang hal itu. Meski begitu, ia tidak pernah menaruh dendam pada orang-orang di sekelilingnya. Ia hanya berusaha menjaga sikap agar tidak memberi bahan baru bagi mulut-mulut yang gemar bergunjing. Sejak remaja, ia dikenal sebagai anak yang rajin, tidak banyak tingkah, dan pandai bergaul. Ia sering membantu tetangga saat ada hajatan, menimba air ketika sumur rumah tetangga kering, atau sekadar menemani kawan sebaya mengobrol di sore hari. Dalam hatinya, Wilona menyimpan mimpi sederhana, memiliki rumah tangga yang bahagia. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki suami yang penyayang, anak-anak yang tumbuh sehat, serta rumah mungil yang dipenuhi canda tawa. Bagi Wilona, kebahagiaan tidak harus mewah. Ia tidak menginginkan perhiasan berkilau atau pesta besar. Cukup seorang pasangan yang setia dan mau berjalan bersamanya dalam suka dan duka. Yang penting hatinya baik. Begitu jawaban Wilona setiap kali ibunya bertanya tentang kriteria suami idamannya. Meski tampak sederhana, mimpi itu begitu besar bagi seorang gadis desa. Sebab, ia melihat banyak contoh di sekitarnya tentang rumah tangga yang gagal. Ada pasangan yang bercerai karena masalah ekonomi, ada yang berpisah karena perselingkuhan, bahkan ada yang hidup bersama tetapi penuh pertengkaran. Wilona belajar dari semua cerita itu. Ia ingin berbeda. Ia ingin menjadi istri yang bisa menjaga keutuhan keluarga. Namun, gosip tetaplah gosip. Bahkan sebelum menikah, Wilona sudah beberapa kali menjadi bahan omongan. Ada yang bilang ia terlalu pemilih, ada pula yang menuduhnya menolak beberapa lamaran pemuda desa hanya karena ingin mencari yang lebih mapan. Padahal, Wilona sekadar ingin memastikan bahwa ia menikah dengan orang yang benar-benar bisa membuatnya merasa aman. Lingkungan sekitar seringkali tidak adil pada perempuan sepertinya. Di desa itu, seorang gadis yang beranjak dewasa segera dianggap terlalu tua jika belum menikah. Para tetangga gemar membanding-bandingkan, seolah lupa bahwa setiap orang punya jalan hidup berbeda. Wilona sering mendengar bisikan ketika ia lewat di jalan desa, namun ia memilih tersenyum. Ia tahu, membalas hanya akan memperpanjang cerita. Keteguhannya dalam bersikap membuat beberapa orang kagum, meski banyak juga yang merasa risih. Ia tidak mudah dipengaruhi, tidak terburu-buru mengikuti arus, dan punya prinsip yang jelas. Aku tidak ingin terburu-buru hanya untuk menutup mulut orang lain. Begitu ia pernah berkata pada sahabatnya. Hari-hari Wilona berjalan dengan ritme yang hampir sama. Pagi ia membantu ibunya menyiapkan jahitan. Siang ia mengurus rumah. Sore ia kadang pergi ke pasar atau membantu tetangga. Malamnya, ia suka duduk di teras sambil menatap bintang. Di bawah langit desa yang gelap tanpa lampu jalan, ia sering berdoa dalam hati, semoga suatu saat ia dipertemukan dengan pria yang benar-benar tulus. Harapan itu menumbuhkan semangat dalam dirinya. Ia percaya, meski hidup penuh keterbatasan dan lingkungan penuh gosip, setiap orang berhak atas kebahagiaan.
Ia bertekad menjaga dirinya dengan baik sampai saat itu tiba. Ia ingin membuktikan bahwa seorang wanita desa bisa tetap bermartabat meski hidup sederhana. Malam itu, suara jangkrik menemani lamunannya. Winona memeluk kedua lututnya, menatap jauh ke arah langit. Entah siapa jodohku nanti, batinnya lirih. Semoga dia bisa menerimaku apa adanya. Winona tidak tahu, perjalanan panjang menantinya. Perjalanan yang akan penuh luka, fitnah, tetapi juga pembuktian. Babak pertama hidupnya baru saja dimulai, dan langkah kecil yang ia jalani hari ini akan menentukan cerita besar yang kelak mengubah pandangan banyak orang tentang dirinya. Hari itu menjadi salah satu hari yang paling berkesan bagi Winona. Setelah melewati masa remaja dengan segala harapannya, ia akhirnya menginjakan kaki ke pelaminan. Desa kecil tempat ia tinggal riuh dengan pesta sederhana. Janur kuning melengkung di depan rumah, kursi-kursi plastik tersusun di halaman, dan aroma masakan dari dapur tetangga memenuhi udara. Semua orang datang, sebagian dengan tulus memberi selamat, sebagian lagi sekadar ingin melihat-lihat dan membicarakan. Winona mengenakan kebaya putih sederhana. Ia duduk di pelaminan dengan wajah bersemu merah, menatap lelaki yang kini resmi menjadi suaminya, Raka. Pemuda itu berasal dari desa tetangga, wajahnya tampan dengan tubuh kekar, dan tutur katanya terdengar meyakinkan saat melamar Winona beberapa bulan lalu. Keluarga Winona sempat merasa lega, karena akhirnya putri mereka mendapat pasangan yang dianggap mapan. Hari-hari awal setelah pernikahan berjalan seperti mimpi indah bagi Winona. Raka tampak penuh perhatian, sering mengajaknya berbicara tentang rencana masa depan, dan sesekali membawa pulang buah tangan kecil dari pasar. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana tak jauh dari sawah. Malam-malam awal pernikahan diisi dengan percakapan panjang tentang cita-cita, memiliki rumah sendiri, menabung untuk masa depan, dan kelak membesarkan anak-anak dengan penuh cinta. Winona merasa doanya selama ini terkabul. Ia melihat sosok suami yang setia, pekerja keras, dan bisa menjadi tempat bersandar. Meski kehidupan sederhana, hatinya penuh syukur. Dalam hati ia berkata, "Inilah awal kebahagiaan yang selalu aku impikan." Namun, perlahan-lahan, tanda-tanda yang tak pernah ia sangka mulai muncul. Awalnya hanya hal kecil. Suatu sore, Raka pulang dengan langkah gontai dan napas berbau alkohol. Winona tertegun, namun ia menahan diri. Ia berpikir, mungkin suaminya hanya diajak bersulang oleh kawan-kawan lama, sekadar merayakan sesuatu. Ia tidak ingin langsung berprasangka buruk. Mungkin hanya sekali ini, batinnya. Tapi kejadian itu tidak berhenti di sana. Malam berikutnya, Raka pulang lebih larut. Matanya merah, ucapannya cadel, dan bau alkohol kembali menusuk hidung. Winona berusaha menyembunyikan keresahan. Ia tetap menyambut Raka dengan senyum, menyiapkan air hangat untuknya, dan berharap suaminya segera berubah. Hari-hari semakin berat. Raka mulai terbiasa nongkrong di warung tuak bersama teman-temannya. Sepulang kerja, bukannya langsung pulang, ia singgah lebih dulu di tempat itu. Winona sering menunggu dengan cemas, menatap pintu rumah yang tak kunjung terbuka hingga larut malam. "Mas, kenapa pulang malam terus?" tanyanya suatu kali dengan hati-hati. Raka hanya menjawab singkat, namanya juga laki-laki, butuh hiburan. Jawaban itu membuat hati Winona tercekat. Ia ingin membantah, tetapi lidahnya keluh. Ia takut pertengkaran muncul. Maka ia memilih diam, berusaha tetap bersabar. Waktu berjalan, kebiasaan Raka makin sulit dikendalikan. Dari sekadar pulang larut, kini sering pulang dalam keadaan mabuk berat. Kadang ia terjatuh di depan pintu rumah, kadang tertidur di teras tanpa sempat masuk. Winona harus mengangkat tubuh suaminya, membersihkan, dan menutupinya dengan selimut. Hatinya perih, tapi ia tetap berharap suaminya bisa berubah. Sikap Raka pun berubah. Jika dulu ia manis dan penuh perhatian,
Kini ia mudah marah. Hal-hal kecil bisa memicu kemarahannya. Masakan kurang asin, pakaian belum disetrika, atau sekadar Wilona terlambat menyahut panggilannya. Nada suaranya meninggi, dan sekali dua kali tangannya mulai kasar. Wilona yang terbiasa diperlakukan dengan lembut merasa terpukul. Namun, di balik luka itu, ia masih meyakinkan dirinya. Mungkin ini ujian rumah tangga. Aku harus sabar. Aku harus bertahan. Ia tidak ingin gosip desa kembali menuding dirinya sebagai penyebab keretakan. Ia berusaha menutupi kebiasaan Raka dari tetangga. Setiap kali ada yang bertanya, ia selalu menjawab, "Mas Raka sibuk bekerja, makanya sering pulang malam." Tapi gosip tak bisa sepenuhnya dibungkam. Perlahan kabar tentang kebiasaan Raka mabuk mulai terdengar. Wilona merasakan tatapan iba sekaligus sinis dari beberapa tetangga. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, seakan menunggu kapan pernikahan itu runtuh. Di dalam hatinya, Wilona berjuang keras melawan perasaan hancur. Ia mencoba mengingat hari-hari awal pernikahan, ketika Raka masih perhatian dan penuh janji. Ia menggantungkan harapan bahwa suaminya bisa kembali menjadi seperti dulu. Setiap malam, setelah membersihkan tubuh Raka yang terlelap dalam mabuk, Wilona menatap wajahnya yang tenang dan berdoa lirih. "Tuhan, tolonglah aku. Jangan biarkan rumah tanggaku hancur begitu cepat." Namun doa itu seakan menggantung tanpa jawaban. Semakin hari, Raka semakin larut dalam kebiasaannya. Wilona merasa bagai menapaki jalan gelap, sendirian, dengan hati yang makin letih. Awal pernikahan yang dulu ia anggap mimpi indah kini mulai retak oleh kenyataan pahit. Dan meski ia mencoba sekuat tenaga mempertahankan senyum, hatinya tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Hari-hari Wilona kian dipenuhi kesedihan. Sejak kebiasaan mabuk Raka semakin menjadi, rumah yang seharusnya menjadi tempat bernaung berubah menjadi ruang penuh kecemasan. Hampir setiap malam ia menunggu dengan hati was-was. Suara langkah terhuyung di depan pintu seringkali menjadi tanda bahwa Raka pulang dalam keadaan mabuk. Mula-mula, Wilona berusaha menutupi. Ia masih percaya bahwa kesabaran bisa mengubah seseorang. Ia masih berharap pada janji-janji manis yang pernah Raka ucapkan di awal pernikahan. Hidup bersama, saling mendukung, dan membangun keluarga bahagia. Namun, seiring waktu, janji itu hanyalah bayangan yang makin kabur. Raka kini lebih sering berada di warung tuak daripada di rumah. Penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga banyak terbuang untuk botol minuman. Seringkali Wilona harus mengencangkan ikat pinggang, menunda membeli kebutuhan dapur, bahkan meminjam beras pada tetangga. Ironis, karena di mata orang lain, ia dianggap istri yang tidak pandai mengatur. Padahal, kenyataannya, ia berjuang sendirian menambal kekurangan akibat ulah suaminya. Suatu malam, pertengkaran besar meletus. Raka pulang dalam keadaan mabuk berat. Suaranya keras, matanya merah, dan langkahnya terhuyung. Wilona menyambutnya dengan nada cemas. "Mas, kenapa pulang larut sekali? Uang belanja yang kemarin sudah habis. Aku bingung besok mau masak apa." Alih-alih menjawab tenang, Raka justru melemparkan kata-kata kasar. "Kamu ini cerewet sekali. Tidak bisa diam sedikit? Aku lelah. Aku butuh hiburan, bukan ocehanmu." Tangan Raka terayun, menepis mangkuk yang sedang dipegang Wilona hingga pecah berantakan di lantai. Wilona terdiam, matanya berkaca-kaca. Bukan hanya piring yang pecah malam itu, melainkan juga hatinya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia sadar, lelaki yang pernah ia cintai kini telah berubah menjadi orang asing yang menyakitinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wilona semakin sering menyendiri. Ia mencoba mencari kekuatan dalam doa, tetapi tubuhnya kian lelah menanggung luka. Keluarganya yang melihat kondisi itu mulai khawatir. Ibunya datang menjenguk, dan Wilona akhirnya menceritakan sebagian kisah pahitnya.
Sang ibu menggenggam tangan Wilona erat. "Nak, rumah tangga memang butuh kesabaran. Tapi kalau hanya kamu yang berjuang, sementara dia tenggelam dalam keburukannya, kamu akan hancur." Ucapan itu menusuk hatinya. Selama ini, ia selalu menolak jika ada pikiran untuk berpisah. Baginya, perceraian adalah aib besar, terlebih di desa kecil yang penuh gosip. Namun, perlahan ia sadar, bertahan pun tidak menjamin kebahagiaan. Ia hanya akan semakin tersakiti. Keputusan besar akhirnya diambil. Dengan hati berat, Wilona memutuskan untuk berpisah dari Raka. Proses itu tidak mudah. Ada tangisan, ada amarah, dan ada rasa bersalah yang sempat menggelayuti. Tapi pada akhirnya, perceraian itu terlaksana. Raka memilih jalannya sendiri, dan Wilona harus kembali menata hidup dari awal. Sejak hari itu, status baru melekat pada dirinya, janda. Kata itu terdengar sederhana, namun di telinga masyarakat desa, ia membawa beban berat. Orang-orang mulai berbisik-bisik setiap kali Wilona lewat. Ada yang menatap iba, ada pula yang sinis. "Sayang sekali, baru sebentar menikah sudah cerai," begitu bisik sebagian. Ada pula yang lebih tajam, "Jangan-jangan memang istrinya yang tidak bisa membuat suami betah." Wilona hanya bisa menunduk. Ia tahu, membantah hanya akan memperpanjang gosip. Ia menelan semua cibiran itu dengan diam, meski hatinya teriris. Setiap malam, ia menangis sendirian. Bukan hanya karena kehilangan suami, melainkan juga karena kehilangan harga diri di mata masyarakat. Namun di tengah luka itu, Wilona masih menyimpan tekad. Ia tidak ingin hancur begitu saja. Ia mulai membantu ibunya kembali menjahit, mengambil pekerjaan kecil-kecilan, dan berusaha menata ulang langkahnya. Meski rasa sakit masih membekas, ia tahu hidup harus terus berjalan. Terkadang, ia duduk di teras rumah pada malam hari, menatap langit yang gelap. Hatinya penuh pertanyaan. Mengapa pernikahan yang ia impikan berubah menjadi luka? Mengapa ia harus memanggul beban fitnah yang tidak adil? Ia merasa seakan dunia menutup jalan kebahagiaan baginya. Namun dalam keheningan itu, ia juga berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus kuat. Luka ini bukan akhir segalanya. Aku mungkin janda, tapi aku masih punya harga diri. Aku harus membuktikan bahwa hidupku tidak akan berhenti hanya karena satu kegagalan." Babak pertama pernikahan Wilona telah berakhir dengan pahit. Cinta yang ia jaga luluh lantak oleh mabuk dan amarah. Kini ia berdiri sendirian, membawa luka sekaligus tekad. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya, tetapi ia yakin suatu hari nanti akan ada jawaban atas semua derita. Dan di balik semua itu, gosip desa mulai berputar lebih kencang. Wilona, gadis yang dulu penuh harapan, kini resmi menjadi janda. Status itu akan mengiringinya ke babak-babak berikutnya, yang tak kalah penuh ujian. Waktu berjalan perlahan setelah perceraian Wilona dengan Raka. Luka di hatinya masih terasa, tetapi ia berusaha menutupinya dengan kesibukan. Ia membantu ibunya menjahit, kadang mengambil pekerjaan membersihkan rumah tetangga, dan menyibukkan diri agar tidak tenggelam dalam rasa sakit. Meski status janda melekat, Wilona berusaha menunjukkan bahwa ia masih mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, gosip di desa tidak pernah padam. Mulut-mulut tetangga seakan menemukan bahan baru. "Baru sebentar menikah sudah gagal," bisik sebagian. Ada juga yang lebih pedas. "Hati-hati, jangan dekat-dekat suami orang, nanti diambilnya." Wilona menelan semua itu dengan diam. Ia hanya bisa menunduk dan berdoa agar suatu hari Tuhan memberi jalan yang lebih baik. Di tengah rasa perih itu, kehidupan mempertemukannya dengan sosok baru. Namanya Dimas, seorang pria yang berbeda dari Raka. Dimas bekerja sebagai pegawai di sebuah toko besar di kota kecil yang tak jauh dari desa mereka. Ia sering berkunjung ke desa Wilona untuk menemui kawannya,
Dan disitulah pertemuan itu terjadi. Pertama kali bertemu, Dimas memandang Wilona dengan mata teduh. Tidak ada tatapan meremehkan. Tidak ada cibiran karena statusnya sebagai janda. Justru Dimas menyapanya dengan sopan dan penuh hormat. Sikap itu membuat Wilona terkejut. Sudah lama ia tidak merasakan diperlakukan dengan begitu tulus oleh seorang pria. Pertemuan itu berlanjut menjadi obrolan singkat. Lalu pertemuan berikutnya terasa lebih akrab. Dimas sering menawarkan bantuan kecil, seperti membawakan barang belanjaan Wilona dari pasar, atau sekadar mengajaknya berbincang di jalan desa. Perlahan, perhatian itu membuka kembali hati Wilona yang lama tertutup. Keluarga Wilona awalnya ragu. Mereka takut putri mereka kembali terluka. Namun, Dimas menunjukkan kesungguhan. Ia datang bersama keluarganya, memperkenalkan diri dengan sopan, dan menyampaikan niat serius untuk menikahi Wilona. "Saya tahu masa lalunya," ujar Dimas tegas. "Dan itu bukan masalah bagi saya. Justru saya ingin mendampinginya, memberi kebahagiaan yang seharusnya ia miliki." Ucapan itu membuat hati Wilona luluh. Ia yang selama ini dicibir karena statusnya, kini ada seorang pria yang berani mengakui dirinya apa adanya. Setelah melalui pertimbangan panjang, doa, dan restu keluarga, akhirnya Wilona menerima lamaran Dimas. Hari pernikahan kedua pun tiba. Suasananya tidak semeriah pesta pertama. Wilona memilih acara sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa tetangga dekat. Ia tak ingin pesta besar, karena yang lebih penting baginya adalah ketulusan. Ia mengenakan kebaya biru lembut, sementara Dimas tampil gagah dengan setelan jas sederhana. Saat ijab kabul diucapkan, hati Wilona bergetar. Ada rasa takut, ada trauma, namun juga ada harapan baru. Ia menggenggam tangan Dimas dengan erat, seolah menemukan pegangan setelah lama terombang-ambing. "Semoga kali ini aku benar-benar menemukan rumahku," batinnya lirih. Hari-hari setelah pernikahan membawa nuansa baru dalam hidup Wilona. Dimas menunjukkan sisi yang berbeda dari Raka. Ia disiplin dalam bekerja, selalu pulang tepat waktu, dan menyisihkan uang untuk ditabung. Ia juga tidak keberatan membantu pekerjaan rumah. Kadang, saat Wilona sedang menjahit, Dimas membuatkan teh hangat atau sekadar mengobrol di sampingnya. Wilona merasakan perbedaan besar. Jika dulu ia sering menunggu dengan hati cemas, kini ia menunggu dengan hati tenang. Ia mulai berani bermimpi lagi, memiliki rumah kecil sendiri, mungkin kelak dikaruniai anak, dan hidup damai tanpa gosip menyakitkan. Tetangga pun sempat terdiam melihat perubahan itu. Mereka yang dulu sering mencibir kini mulai iri. Wilona beruntung, dapat suami tampan dan mapan, begitu komentar sebagian. Walau ada yang masih menyimpan sinis, Wilona tidak lagi terlalu peduli. Baginya, yang penting ia bahagia dengan suami barunya. Malam-malam di rumah mereka diisi dengan obrolan ringan. Dimas sering bercerita tentang pekerjaannya di toko, tentang pelanggan-pelanggan unik, atau tentang cita-citanya membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Wilona mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa dihargai karena diajak berbagi mimpi. Senyum mulai sering menghiasi wajah Wilona. Ia merasa hidupnya kembali berwarna. Luka lama memang belum hilang sepenuhnya, tetapi kehadiran Dimas menenangkan hatinya. Setiap kali ia melihat suaminya pulang dengan wajah lelah namun tetap tersenyum, ia yakin telah membuat keputusan yang benar. Namun jauh di lubuk hatinya, Wilona juga masih menyimpan rasa takut. Ia tidak ingin terlalu cepat percaya pada kebahagiaan, seolah trauma masa lalu mengingatkannya untuk tetap waspada. Meski begitu, ia memilih menikmati setiap momen indah yang hadir. Bagi Wilona, pernikahan kedua ini adalah kesempatan baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga rumah tangga ini sebaik mungkin. Ia ingin membuktikan bahwa seorang wanita, meski pernah gagal, masih bisa bangkit dan menciptakan kebahagiaan. Hari-hari berlalu dengan manis.
Wilona mulai merasa hidupnya kembali berarti, dan Dimas tampak benar-benar mencintainya. Dalam hati, ia berdoa agar kali ini kebahagiaan itu bertahan lama. Ia ingin percaya bahwa luka pertama hanyalah bagian dari masa lalu, dan masa depannya bersama Dimas akan berbeda. Di balik doa itu, takdir sedang menyiapkan babak baru. Namun untuk saat ini, Wilona memilih menutup mata pada kekhawatiran dan merangkul hangatnya cinta yang baru ia temukan. Beberapa bulan pertama pernikahan Wilona dengan Dimas terasa seperti mimpi indah. Ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dimas pulang tepat waktu, membawakan buah tangan kecil, dan menemaninya mengobrol setiap malam. Senyum kembali menghiasi wajah Wilona. Bahkan sebagian tetangga yang dulu sinis mulai diam melihat rumah tangganya yang tampak harmonis. Namun, seiring waktu, perlahan muncul perubahan halus pada diri Dimas. Perubahan itu awalnya begitu kecil, nyaris tak terlihat, tetapi insting seorang istri membuat Wilona waspada. Dimas mulai lebih sering pulang larut. Alasannya selalu pekerjaan. Toko sedang sibuk, katanya, atau ada rapat dengan bos. Wilona mencoba percaya. Ia tidak ingin curiga tanpa alasan. Baginya, memberi kepercayaan adalah kunci dalam rumah tangga. Tetapi tanda-tanda itu semakin jelas. Dimas kini lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi, atau tiba-tiba tersenyum sendiri sambil mengetik pesan. Ketika Wilona bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Teman kerja." Nada suaranya membuat Wilona ragu untuk bertanya lebih jauh. Malam-malam yang dulu hangat kini berubah dingin. Dimas jarang mengajak berbincang, bahkan sering tertidur lebih cepat. Wilona mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia mencoba menepis rasa curiga, tetapi setiap kali Dimas menyebut alasan lembur, hatinya terasa mencubit. Kecurigaan itu mencapai puncaknya ketika suatu sore, seorang sahabat lama Wilona diam-diam mendekatinya di pasar. Dengan wajah canggung, sahabat itu berbisik, "Well, maaf aku harus bilang, aku melihat Dimas kemarin. Dia jalan berdua dengan seorang perempuan muda di kota. Mereka terlihat terlalu dekat." Wilona tertegun. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia ingin menyangkal, tetapi mata sahabatnya menunjukkan ketulusan. Malam itu, Wilona menunggu Dimas pulang dengan hati kacau. Ketika akhirnya pintu rumah terbuka, ia berusaha menenangkan diri. "Mas, tadi aku dengar kabar. Apa benar kamu sering jalan dengan perempuan lain?" Dimas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu dengar dari siapa? Itu cuma teman kerja. Jangan terlalu cepat percaya gosip." Namun jawaban itu tidak menenangkan. Justru membuat Wilona makin curiga. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri mengikuti langkah Dimas saat suaminya berpamitan, lembur. Ia bersembunyi di kejauhan, menahan jantungnya yang berdegup keras. Dan disitulah, di bawah cahaya lampu jalan kota kecil itu, ia melihat kenyataan yang tak terbantahkan. Dimas berjalan beriringan dengan seorang perempuan muda. Tangan mereka saling bertaut. Senyum mereka lepas tanpa beban. Saat itu dunia Wilona runtuh seketika. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak berani mendekat. Tidak ingin membuat keributan di jalan. Ia hanya berbalik, melangkah pulang dengan kaki gemetar. Malam itu ia menangis sampai larut, menatap langit-langit rumah yang terasa begitu asing. Keesokan harinya, ketika Dimas pulang dengan wajah biasa, Wilona menatapnya dengan mata bengkak. "Aku sudah lihat dengan mataku sendiri," ucapnya lirih. "Tidak usah berdalih lagi. Kamu selingkuh." Dimas terdiam, lalu menghela napas panjang. Tidak ada pembelaan, hanya keheningan yang mematikan harapan. Bagi Wilona, itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Diamnya Dimas adalah pengakuan yang paling jelas. Perasaan Wilona hancur berkeping-keping.
Jika luka dari Raka dulu karena mabuk dan kekerasan, kali ini rasa sakitnya jauh lebih dalam. Ia pernah berharap besar pada Dimas, percaya bahwa suami keduanya adalah jawaban doa-doanya. Namun, kepercayaan itu dikhianati dengan cara yang paling kejam. Malam-malam berikutnya dipenuhi pertengkaran dingin. Dimas mencoba meminta maaf, berjanji akan berubah, tetapi hati Wilona sudah terlalu hancur. Ia tidak bisa lagi memandang wajah suaminya tanpa mengingat adegan di jalan kota itu. Akhirnya, dengan berat hati, Wilona membuat keputusan, bercerai lagi. Kata itu terucap dengan suara bergetar, tetapi penuh tekad. Ia tidak ingin hidup dalam kebohongan. Lebih baik sendiri daripada terus tersakiti. Proses perceraian kali ini jauh lebih pahit daripada yang pertama. Jika dulu ia masih bisa menenangkan diri dengan alasan suaminya pemabuk, kali ini ia dihantam oleh kenyataan bahwa pria yang ia cintai dengan sepenuh hati justru memilih orang lain. Ia merasa tidak cukup, merasa dikhianati sebagai wanita. Dan seperti yang sudah bisa diduga, gosip desa kembali bergulir. Kali ini lebih tajam, lebih menyakitkan. Kasihan Wilona, 2 kali menjanda. Pasti ada yang salah dengan dirinya. Ada pula yang berbisik, kalau semua suaminya pergi, jangan-jangan memang dia yang tidak bisa membahagiakan. Wilona hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh. Tetapi ia berusaha tetap tegak. Hatinya penuh luka, tubuhnya letih. Namun ia tahu hidup harus berlanjut. Luka kedua ini meninggalkan bekas yang dalam. Lebih dalam dari yang pertama. Jika dulu ia masih bisa berharap, kali ini harapan itu seakan runtuh bersama pengkhianatan Dimas. Ia merasa hidupnya telah gagal 2 kali, dan bayangan kebahagiaan semakin menjauh. Di tengah kesunyian malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, mungkin aku ditakdirkan untuk selalu salah di mata orang. Tapi aku tidak boleh salah di mata diriku sendiri. Aku harus tetap berdiri. Dengan hati yang koyak, Wilona menatap hari esok. Ia tidak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Luka kedua ini mungkin menghancurkannya, namun juga menjadi api yang kelak membakar tekadnya untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita yang gagal. Hari-hari setelah perceraian dengan Dimas menjadi masa paling berat dalam hidup Wilona. Ia sudah pernah merasakan pahitnya menjadi janda saat berpisah dengan Raka, tetapi kali ini luka itu terasa 2 kali lipat lebih dalam. Ia bukan hanya kehilangan cinta, melainkan juga kehilangan kepercayaan yang ia sematkan pada sosok suami kedua. Namun, yang membuat luka itu semakin perih bukan sekadar perpisahan. Lebih menyakitkan adalah sikap masyarakat sekelilingnya. Di desa kecil yang penuh telinga dan mulut, kabar tentang perceraian Wilona dengan Dimas menyebar lebih cepat daripada api menyambar dedaunan kering. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di warung sayur. Kasihan Wilona, sudah 2 kali gagal, ujar seorang ibu sambil menimbang cabai. Lalu ada yang menimpali dengan nada sinis. Kasihan? Ah, jangan-jangan memang dia yang tidak bisa jadi istri. Masak 2 kali suaminya pergi? Pasti ada apa-apanya. Bisik-bisik itu berkembang menjadi cerita liar. Ada yang bilang Wilona terlalu keras kepala. Ada pula yang menuduh ia tidak pandai melayani suami. Bahkan lebih kejam lagi, ada yang menyebar gosip bahwa Wilona sengaja mencari gara-gara supaya bisa bebas hidup tanpa ikatan. Setiap kali Wilona lewat di jalan desa, ia merasakan tatapan mata yang menusuk. Ada yang berpura-pura tersenyum, tetapi begitu ia menoleh, senyum itu berubah menjadi bisik-bisik di belakang punggungnya. Tidak jarang ia mendengar langsung ucapan yang membuat dadanya sesak. Percuma cantik kalau 2 kali gagal. Berarti ada yang salah sama dia. Atau jangan-jangan memang dia suka lelaki, makanya suaminya tidak betah. Wilona menahan napas setiap kali telinganya menangkap ucapan itu. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, ingin mengatakan kebenaran bahwa semua ini bukan kesalahannya. Tetapi lidahnya keluh. Ia tahu,
Membantah hanya akan menambah panjang gosip. Dalam masyarakat seperti itu, siapa yang berbicara justru akan semakin dijadikan bahan. Malam-malam Winona dipenuhi tangis. Ia menutup mulut dengan bantal agar isakannya tidak terdengar keluarga. Hatinya perih karena 2 kali kehilangan, tetapi lebih perih lagi karena dianggap penyebab dari semua kehancuran itu. Ia tahu betul dirinya sudah berusaha, sudah memberi hati dan tenaga, tetapi hasilnya tetap saja dianggap gagal. Ibunya beberapa kali mencoba menguatkan. "Nak, jangan dengarkan omongan orang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hidupmu." Namun Winona hanya bisa menggeleng lemah. "Tapi Bu, mereka selalu menyalahkan aku. Seakan-akan aku ini wanita yang tidak bisa membahagiakan." Sang ibu merangkulnya erat. Tapi pelukan itu tidak mampu sepenuhnya menghapus luka. Fitnah yang tersebar sudah terlanjur melekat di telinga masyarakat. Lebih menyakitkan lagi, gosip itu kadang sampai ke telinga keluarga besar. Ada saudara jauh yang mengiriminya pesan singkat. "Weyel, coba kamu introspeksi. Masa iya semua suami salah? Pasti ada yang kurang dari dirimu." Kata-kata itu menohok, membuat Winona semakin merasa sendirian. Hari-harinya pun berubah. Winona lebih sering menutup pintu rumah, enggan keluar kecuali untuk kebutuhan penting. Ia takut berpapasan dengan tetangga, takut mendengar bisik-bisik yang selalu membuat dadanya sesak. Dari balik jendela, ia melihat kehidupan orang lain berjalan normal, sementara dirinya terjebak dalam stigma yang tidak adil. Meski begitu, di dalam hati kecilnya, Winona mencoba bertahan. Ia menghibur diri dengan mengatakan, "Aku tahu kebenarannya. Aku tahu bukan aku penyebab semua ini." Kalimat itu ia ulang-ulang setiap malam sebelum tidur, seperti doa untuk menenangkan luka. Winona memilih diam, meski diam itu sering disalahartikan sebagai tanda bersalah. Ia sadar, jika ia terus mencoba membela diri, ia hanya akan semakin tenggelam dalam pusaran fitnah. Maka ia menutup rapat hatinya, menahan semua sakit, dan melangkah setenang mungkin di tengah cibiran. Namun, diamnya bukan berarti pasrah. Diam itu adalah bentuk kekuatan. Ia menyiapkan dirinya, menahan rasa sakit, dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Di dalam luka yang menganga, tumbuh sebuah tekad kecil. Suatu hari nanti ia akan membungkam semua mulut yang meremehkannya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti. Untuk saat ini, Winona memilih bertahan. Ia menunduk ketika melewati jalan penuh bisik-bisik. Ia pura-pura tidak mendengar ketika tetangga menyindir, dan ia menutup pintu rumahnya rapat-rapat ketika malam tiba. Namun di balik kesenyapan itu, hatinya berteriak lantang. "Fitnah ini tidak akan menghancurkanku. Aku mungkin jatuh 2 kali, tapi aku masih hidup. Aku masih punya kesempatan untuk bangkit." Setelah 2 kali mengalami perceraian, hidup Winona serasa berada di titik paling gelap. 2 kali pernikahan, 2 kali pula ia harus menelan pahitnya kegagalan. Belum sempat luka pertamanya pulih, luka kedua datang menghantam lebih keras. Dan kini, ia benar-benar berdiri sendirian di tengah cibiran masyarakat yang tak henti-hentinya menusuk hati. Namun, meski dadanya penuh perih, Winona menolak menyerah. Ia menyadari bahwa menangisi nasib tidak akan membuat hidupnya berubah. Maka, ia mulai menata diri, langkah demi langkah, meski sering terasa goyah. Pagi-pagi sekali, Winona bangun untuk membantu ibunya menjahit. Ia belajar memotong pola kain, memasang benang pada mesin tua yang sering macet, hingga memperhatikan detail jahitan. Perlahan, keterampilannya meningkat. Hasil jahitannya mulai diminati tetangga yang membutuhkan baju sederhana untuk acara atau sekadar perbaikan pakaian. Dari situ, Winona mendapatkan penghasilan kecil, cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Selain menjahit, ia juga tidak malu bekerja kasar. Sesekali ia membantu tetangga membersihkan halaman atau mengurus anak-anak kecil ketika orang tua mereka sibuk. Semua pekerjaan ia jalani dengan ikhlas. Baginya, kerja keras adalah jalan untuk tetap berdiri, meski di luar sana orang-orang terus menilai dirinya sebelah mata.
Tetapi fitnah dan gosip tetap saja mengalir. Setiap kali ia menerima bayaran atas pekerjaannya, selalu ada yang menyindir. Rajin sekali sekarang. Ya, tapi percuma. Kalau suami saja tidak bisa dipertahankan. Ada pula yang lebih kejam. Hati-hati, nanti dia mendekati suami orang. Namanya juga janda 2 kali. Wilona hanya tersenyum tipis, meski hatinya teriris. Ia memilih diam, sebab ia tahu, membantah hanya akan membuat cerita baru bagi mereka. Diamnya adalah bentuk perlawanan, dan pekerjaannya adalah cara ia membuktikan bahwa dirinya tidak akan hancur oleh kata-kata. Kesendirian memang panjang dan sepi. Malam-malamnya sering hanya ditemani suara mesin jahit yang berputar, atau gemerisik angin yang masuk melalui jendela kecil. Ia duduk seorang diri, menatap potongan kain yang harus ia jahit, sambil berpikir tentang masa lalu. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup begini? Apakah aku salah karena masih percaya pada cinta 2 kali? Namun setiap kali rasa putus asa muncul, ia mengingat wajah ibunya. Sosok tua itu masih menemaninya, masih memberi dukungan, meski kadang dengan air mata. Dari situ Wilona belajar, ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang masih menyayanginya. Hari-hari panjang kesendirian justru membuat Wilona semakin mengenal dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa di balik lembutan dan luka, ada kekuatan yang tidak pernah ia sadari. Ia mampu bekerja dari pagi hingga malam. Ia mampu berdiri tegak meski dicemooh. Ia mampu tersenyum di hadapan orang lain meski hatinya sedang berdarah. Perlahan, masyarakat mulai melihat ketekunan itu. Beberapa tetangga yang awalnya ikut-ikutan menyindir, diam-diam mulai menghargai. Ada yang menitipkan jahitan dengan rasa segan, ada pula yang mulai berani memuji. Jahitannya rapi sekali, WIL. Meski masih ada yang iri atau sinis, Wilona tahu bahwa kerja keras akan selalu berbicara lebih lantang daripada gosip. Di sela-sela kesibukannya, Wilona juga menata diri. Ia merawat rumah kecilnya, menanam bunga di halaman, dan merapikan ruangan agar terasa lebih nyaman. Semua itu dilakukannya bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia ingin buktikan bahwa meski hidupnya hancur 2 kali, ia masih bisa menciptakan keindahan kecil di sekelilingnya. Kesendirian yang panjang memang sering membuatnya merasa kosong. Kadang, ketika melihat pasangan berjalan berdua di pasar atau mendengar tawa anak-anak tetangga, hatinya terasa nyeri. Ada bagian dalam dirinya yang masih merindukan kebahagiaan itu. Namun, ia belajar menutup kerinduan dengan syukur. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku masih hidup, aku masih punya kesempatan. Itu sudah cukup untuk sekarang." Malam-malamnya kini diisi dengan doa yang sederhana. Bukan lagi doa memohon cinta, melainkan doa memohon kekuatan. Tuhan, beri aku hati yang tabah. Biarpun mereka menuduhku, biarpun mereka merendahkanku, jangan biarkan aku membenci. Jadikan aku wanita yang mampu berdiri meski sendirian. Doa itu menjadi pegangan, penopang yang membuatnya mampu melewati hari-hari. Wilona mulai menemukan makna dalam kesendirian, bahwa dirinya tidak seburuk yang orang katakan, bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh suami atau statusnya, melainkan oleh keberanian dan ketabahannya. Kesendirian yang panjang akhirnya membentuk Wilona menjadi pribadi baru. Ia bukan lagi gadis lugu yang bermimpi sederhana tentang cinta. Ia kini seorang wanita yang ditempa oleh luka, dibakar oleh fitnah, tetapi tetap mampu berdiri dengan kepala tegak. Dan meski ia belum tahu apa yang menanti di masa depan, Wilona yakin satu hal, kesendirian ini hanyalah bagian dari perjalanan panjangnya. Bukan akhir, melainkan jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Kesendirian yang panjang telah membentuk Wilona menjadi wanita yang lebih kuat. 2 kali gagal dalam pernikahan, 2 kali pula ia merasakan pahitnya difitnah dan dicibir. Namun di balik semua luka itu, ia tetap menjalani hidup dengan ketekunan, menjahit, bekerja serabutan, dan merawat rumah kecilnya. Ia belajar mengandalkan dirinya sendiri, meski jauh di dalam hati,
Ia masih merindukan sosok yang bisa benar-benar memahami dan menghargainya. Suatu pagi, ketika matahari baru saja naik dan udara desa masih segar, Winona berjalan menuju pasar untuk membeli bahan kain. Ia membutuhkan beberapa gulung benang dan potongan kain baru untuk pesanan jahitan. Jalannya pelan, matanya menunduk, mencoba menghindari tatapan sinis yang kadang masih ia terima. Di tengah keramaian pasar itulah, ia bertemu dengan seseorang yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Arya, seorang pria yang tidak ia kenal sebelumnya, tampak sedang membantu seorang pedagang tua mengangkat karung beras. Tubuhnya berkeringat, tetapi senyumnya lebar, penuh ketulusan. Setelah selesai, ia menepuk bahu pedagang itu, lalu berlalu sambil tertawa kecil. Winona sempat tertegun. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Bukan ketampanannya, meski wajah Arya cukup menarik. Bukan pula penampilannya, karena ia berpakaian sederhana. Yang membuat Winona terkesan adalah caranya bersikap. Penuh hormat kepada orang tua, ringan tangan membantu, dan tanpa ikhlas melakukannya tanpa pamrih. Takdir mempertemukan mereka lebih dekat ketika Winona hendak membayar kain di salah satu kios. Penjual memberitahu bahwa harga yang ia bawa kurang beberapa ribu. Winona panik, karena dompet kecilnya memang tinggal sedikit. Tepat saat itu, Arya yang kebetulan lewat menghampiri. "Maaf, Bu, ini saya tambahkan kekurangannya," ucapnya sambil menyerahkan uang pada penjual. Winona kaget. Ia buru-buru menolak. "Tidak perlu, Mas. Saya bisa kembali nanti." Namun Arya tersenyum ramah. "Tidak apa-apa. Anggap saja saya membantu. Lain kali mungkin gantian ibu bisa menolong orang lain." Ucapan sederhana itu membuat dada Winona hangat. Ia mengucapkan terima kasih, lalu berjalan pulang dengan hati yang berdebar aneh. Sudah lama ia tidak merasakan ada orang asing yang begitu tulus tanpa menanyakan latar belakang atau statusnya. Hari-hari berikutnya, Winona mulai sering melihat Arya. Rupanya, ia adalah seorang tukang kayu yang baru pindah ke desa itu. Ia bekerja membuat perabot sederhana, meja, kursi, rak, dan kadang membantu warga memperbaiki rumah. Pekerjaannya kasar, tapi wajahnya selalu tampak puas. Ia dikenal ulet dan jujur, hingga banyak warga mulai mempercayakan pekerjaan padanya. Winona semakin terkesan melihat bagaimana Arya membangun hidupnya dari kerja keras. Berbeda jauh dari Raka yang malas dan suka mabuk, atau Dimas yang tampak ideal di awal tapi menyimpan pengkhianatan. Arya tidak berusaha menutupi siapa dirinya. Ia sederhana, lugas, tetapi tulus dalam tindakan. Suatu sore, Arya datang ke rumah Winona untuk mengantarkan kursi kecil yang dipesan ibunya. Ketika melihat mesin jahit tua yang sedang macet, Arya dengan ringan menawarkan bantuan. "Kalau boleh, saya coba betulkan. Saya lumayan terbiasa membetulkan peralatan." Dan benar saja, beberapa menit kemudian, mesin itu bisa kembali berfungsi. Winona tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Terima kasih, Mas Arya. Kalau tidak, mungkin saya harus menunggu tukang servis datang minggu depan." Arya hanya mengangguk sambil tersenyum hangat. "Tidak perlu berterima kasih. Kalau kita bisa saling membantu, hidup jadi lebih ringan." Obrolan sederhana itu menjadi awal kedekatan mereka. Arya tidak pernah menyinggung masa lalu Winona, tidak pernah menanyakan kenapa ia menjanda 2 kali. Ia memperlakukan Winona seperti wanita pada umumnya, bukan bahan gosip, bukan pula sosok yang harus dikasihani. Dari situ, hati Winona perlahan mulai luluh. Tetapi ia tetap berhati-hati. Luka masa lalu membuatnya enggan terlalu cepat percaya. Ia berusaha menahan diri, membatasi perasaan agar tidak larut. Meski demikian, setiap kali melihat Arya tersenyum atau mendengar tawanya yang tulus, Winona merasakan ada secercah harapan baru yang tumbuh. Lingkungan sekitar juga mulai memperhatikan. Beberapa tetangga menyadari kedekatan mereka dan mulai berbisik-bisik. Namun kali ini, Winona tidak terlalu peduli. Ia lebih sibuk memperhatikan sikap Arya yang konsisten, bekerja keras di siang hari, membantu tetangga tanpa pamrih,
dan tetap rendah hati meski banyak orang mulai menghargainya. Di tengah semua itu, Winona mulai menemukan kembali sesuatu yang lama hilang dari hidupnya, rasa aman. Bersama Arya, ia tidak perlu menebak-nebak, tidak perlu cemas ditinggal mabuk, tidak perlu takut dikhianati. Ia hanya melihat seorang pria yang apa adanya, dengan niat tulus menjalani hidup sederhana. Malam itu, saat duduk di teras rumah sambil menatap bintang, Winona berbisik pada dirinya sendiri. Apakah ini jawaban dari doa-doaku? Apakah Tuhan akhirnya mempertemukan aku dengan seseorang yang benar-benar bisa menerimaku? Ia belum tahu kemana hubungan ini akan berakhir, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Winona merasa hatinya berdebar bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan. Dan nama pria itu adalah Arya, sosok yang kelak akan membuka babak baru dalam hidupnya. Pertemuan dengan Arya perlahan membawa warna baru dalam hidup Winona. Sejak kejadian di pasar hingga berbagai pertemuan kecil setelahnya, ia merasakan ada ketulusan yang sulit ia abaikan. Arya tidak pernah menyinggung masa lalu, tidak pernah menilai dirinya dari statusnya, dan selalu hadir dengan sikap sederhana yang menenangkan. Namun, di balik senyumnya yang mulai kembali merekah, hati Winona masih penuh pergulatan. Luka dari 2 pernikahan sebelumnya masih meninggalkan bekas. Ia takut. Takut kalau apa yang terlihat indah di awal ternyata berakhir dengan kepedihan yang sama. Takut kalau ia kembali menjadi bahan gosip. Hari itu, ketika matahari hampir tenggelam, Arya datang ke rumah Winona membawa sebuah bingkisan kecil berisi kue buatan ibunya. Mereka duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat. Obrolan awalnya ringan, membicarakan pekerjaan, pesanan jahitan, hingga kabar tetangga. Namun tiba-tiba, suasana berubah ketika Arya menatap Winona dengan keseriusan yang jarang ia tunjukkan. "Winona," ucapnya pelan tapi tegas, "saya ingin bicara sesuatu yang penting." Winona terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia sudah menebak ke arah mana pembicaraan itu akan pergi, tetapi bagian dari dirinya menolak percaya terlalu cepat. Arya melanjutkan, "Saya sudah lama melihat bagaimana kamu menjalani hidup. Kamu kuat, kamu tekun, dan kamu tidak pantas diperlakukan seperti gosip-gosip yang sering orang katakan. Saya ingin mendampingi kamu. Saya ingin menikah denganmu, dengan tulus, apa adanya." Kata-kata itu menggema di telinga Winona. Lamaran yang sederhana, tanpa cincin mewah, tanpa pesta besar, hanya ucapan jujur seorang pria yang benar-benar ingin membangun hidup bersama. Namun, justru kesederhanaan itu membuat hatinya bimbang. Ia menunduk, menatap jari-jarinya yang saling meremas gelisah. Ingatannya melayang pada Raka, pemabuk yang meninggalkan luka pertama. Lalu pada Dimas, suami tampan yang ternyata selingkuh. Ia masih bisa merasakan pahitnya dipermalukan, difitnah, dan dijatuhkan. "Aku takut, Mas Arya," bisiknya lirih. "Aku sudah gagal 2 kali. Aku tidak tahu apakah aku bisa lagi percaya pada pernikahan. Bagaimana kalau aku mengecewakanmu? Bagaimana kalau aku lagi-lagi tidak bisa membahagiakan?" Arya mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Winona dengan hati-hati. Tatapannya penuh kesungguhan. "Winona, bahagia bukan hanya tanggung jawabmu seorang. Bahagia itu kita ciptakan bersama. Aku tidak peduli pada masa lalumu. Aku hanya peduli pada masa depan yang bisa kita bangun. Aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu." Air mata menitik dari sudut mata Winona. Ada rasa takut, tetapi juga rasa hangat yang menyelinap masuk. Kata-kata Arya berbeda, bukan janji kosong yang muluk, melainkan keyakinan sederhana yang ia ucapkan dengan hati. Beberapa hari setelah lamaran itu, Winona terus bergelut dengan dirinya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi doa dan renungan panjang. Ia menimbang segala kemungkinan. Apakah ia siap jika harus menghadapi gosip lagi? Apakah ia sanggup jika suatu hari kecewa lagi? Namun setiap kali wajah Arya terlintas, ia selalu ingat sikapnya yang konsisten. Pekerja keras, tulus, tidak pernah merendahkan dirinya. Ibunya pun memberi dorongan lembut. "Nak, aku tahu kamu takut.
Tapi tidak semua lelaki sama. Aku melihat Arya, dan aku percaya dia benar-benar tulus. Jangan biarkan rasa takutmu menghalangi kesempatan untuk bahagia. Kata-kata itu membuat hati Winona semakin bimbang, tetapi juga semakin yakin. Ia sadar, ketakutannya adalah bayangan masa lalu, bukan kenyataan masa depan. Jika ia terus terikat pada luka lama, ia tidak akan pernah benar-benar hidup. Akhirnya, pada suatu sore, Winona mengundang Arya kembali. Mereka duduk di teras yang sama, ditemani senja yang merona. Dengan suara bergetar, Winona menatapnya. "Mas Arya, aku sudah memikirkan semua. Aku masih takut. Tapi aku tidak mau hidup terus dalam ketakutan. Jika kamu sungguh-sungguh, aku menerima lamaranmu." Senyum lebar merekah di wajah Arya. Ia tidak berkata banyak, hanya menggenggam tangan Winona erat, seolah berjanji dalam diam bahwa keputusan itu tidak akan disia-siakan. Di hati Winona, sebuah keyakinan baru tumbuh. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tahu gosip akan kembali mengiringi langkahnya. Tetapi kali ini, ia merasa punya sandaran yang kokoh. Arya berbeda. Arya adalah pria yang tidak hanya hadir untuk mengisi ruang kosong, melainkan untuk membangun masa depan bersama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Winona berani berkata pada dirinya sendiri, "Aku berhak bahagia. Dan kali ini, aku percaya aku akan menemukannya." Hari itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit biru membentang bersih, seakan turut merestui langkah baru yang akan diambil Winona. Setelah pergulatan panjang dengan ketakutan dan keraguan, akhirnya ia sampai pada momen yang tak pernah ia duga bisa ia raih kembali. Pernikahan ketiga, kali ini bersama Arya. Tidak ada pesta besar. Tidak ada hiasan megah seperti pernikahan-pernikahan yang sering ia dengar dari orang lain. Arya sengaja memilih prosesi sederhana. Akad nikah di rumah orang tua Winona, dihadiri keluarga dekat dan segelintir tetangga yang tulus mendoakan. Justru kesederhanaan itulah yang membuat segalanya terasa begitu jujur. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada ambisi berlebihan untuk tampil. Winona duduk bersanding dengan Arya di ruangan kecil yang dipenuhi wangi bunga melati. Hatinya bergetar ketika mendengar suara Arya mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan mantap. Ucapan itu sederhana, namun baginya terasa seperti ikrar seumur hidup yang tak bisa diremehkan. Ia menunduk, menahan air mata haru yang nyaris pecah. Di sekeliling mereka, beberapa wajah masih tampak berbisik-bisik. Ia tahu, sebagian tetangga tetap memandang sinis. Bagi mereka, Winona hanyalah wanita yang gagal 2 kali, seorang janda yang mungkin tidak akan pernah bahagia. Tetapi saat tangannya digenggam erat oleh Arya setelah akad selesai, Winona merasakan keyakinan yang berbeda. Kali ini, ia tidak sendiri. Arya menatapnya lembut. "Mulai hari ini, kamu tidak perlu menanggung semua beban sendirian. Kita jalani bersama." Kalimat itu menembus jauh ke dalam hatinya. Tidak ada nada menuntut, tidak ada kesan merendahkan. Hanya janji sederhana yang lahir dari ketulusan. Setelah acara akad selesai, mereka tidak berbulan madu ke tempat mewah. Arya hanya mengajak Winona ke rumah kecil yang sudah ia siapkan. Sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa, dengan halaman mungil dan pohon mangga yang rindang. Tidak ada perabot mahal, hanya kursi kayu yang Arya buat sendiri, meja kecil, dan ranjang sederhana. Namun saat pertama kali melangkah ke dalam rumah itu, Winona merasa seperti pulang ke tempat yang selama ini ia cari. "Ini mungkin tidak banyak," kata Arya sambil tersenyum. "Tapi aku ingin kamu merasa nyaman di sini. Kita bisa membangun sisanya pelan-pelan." Winona menatap sekeliling. Justru kesederhanaan itu yang membuatnya bahagia. Tidak ada kepalsuan, tidak ada ambisi berlebihan, hanya ruang jujur untuk memulai hidup bersama. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu berbeda dibanding 2 pernikahan sebelumnya. Bersama Raka, Winona dulu sering menunggu suami pulang dalam keadaan mabuk, penuh cemas dan takut akan kemarahan tak terduga. Bersama Dimas, awalnya ia dimanjakan dengan rayuan dan perhatian,
tetapi akhirnya justru terluka oleh pengkhianatan. Kini bersama Arya, hidup berjalan tanpa drama besar, dan justru disitulah kebahagiaannya tumbuh. Setiap pagi, Arya bangun lebih awal untuk bekerja di bengkel kayunya. Sebelum berangkat, ia selalu menyeduh teh hangat untuk Wilona. Bukan karena kewajiban, tetapi karena ia ingin berbagi hal-hal kecil yang bisa membuat istrinya merasa diperhatikan. Wilona pun membalas dengan cara sederhana, menyiapkan bekal makan siang, menyulamkan baju kerja Arya yang robek, atau sekadar menyambutnya pulang dengan senyum. Mereka tidak hidup bergelimang harta, tetapi setiap detik dipenuhi rasa syukur. Wilona merasa tenang, karena ia tidak perlu lagi meragukan kejujuran suaminya. Ia tidak perlu mengkhawatirkan langkah kaki yang mungkin membawa pulang kebohongan. Yang paling mengharukan bagi Wilona adalah cara Arya memperlakukannya di depan orang lain. Ketika ada tetangga yang masih menyindir, Arya tidak pernah menunjukkan marah, melainkan menanggapi dengan tenang. "Biarlah orang bicara," katanya suatu kali, "yang penting kita tahu apa yang sebenarnya kita jalani." Sikap itu membuat Wilona belajar bahwa kekuatan bukan hanya datang dari melawan, tetapi juga dari ketenangan menghadapi ujian. Arya mengajarkannya arti ketabahan dalam bentuk yang berbeda, bukan dalam kesepian, melainkan dalam kebersamaan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras menatap bulan, Wilona berbisik, "Mas Arya, aku masih tidak percaya bisa merasakan ini lagi. Aku kira aku sudah kehilangan kesempatan untuk bahagia." Arya menggenggam tangannya. "Bahagia tidak pernah hilang, Wilona. Kadang ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan aku bersyukur waktu itu membawamu kepadaku." Air mata menetes di pipi Wilona. Bukan air mata kesedihan seperti dulu, melainkan air mata kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah tangganya berdiri di atas fondasi yang kokoh. Ketulusan, kejujuran, dan kerja keras bersama. Pernikahan ketiga ini bukan sekadar ikatan baru. Bagi Wilona, ini adalah bukti bahwa meski pernah jatuh berkali-kali, manusia selalu bisa bangkit dan menemukan harapan. Ia tidak lagi terikat pada luka masa lalu, tidak lagi gentar pada fitnah tetangga. Ia kini punya seseorang yang berdiri di sisinya, siap melindungi, dan berjalan bersama di jalan yang sama. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang tenang, Wilona menatap Arya dengan senyum penuh keyakinan. Dalam hatinya ia berjanji, kali ini, ia akan menjaga dengan sepenuh hati. Bukan hanya karena ia berhak bahagia, tetapi juga karena ia tahu bahwa cinta sejati akhirnya telah ia temukan. Rumah kecil Wilona dan Arya berdiri sederhana di pinggir desa, namun dari dalamnya terpancar ketenangan yang jarang dimiliki banyak orang. Setiap pagi, orang-orang melihat Arya berangkat bekerja dengan wajah penuh semangat, dan sore hari ia pulang dengan senyum lebar. Wilona selalu menyambutnya di depan pintu, seringkali dengan hidangan hangat atau sekadar segelas air yang ia siapkan. Bagi Wilona, semua itu adalah hal-hal biasa, potongan keseharian yang ia syukuri. Tetapi bagi sebagian tetangga, pemandangan itu justru menimbulkan bisikan-bisikan baru. Jika dulu mereka menggunjing bahwa Wilona adalah penyebab dua rumah tangga gagal, kini nada gosip mereka bergeser. "Lihat saja si Wilona itu," bisik seorang ibu ketika melihat Arya memanggul kayu sambil tertawa. Pagi-pagi sudah disambut senyum manis istrinya. Tidak heran suaminya betah. "Betah? Justru aneh," sahut yang lain. "2 kali gagal, sekarang malah kelihatan bahagia. Bisa jadi Wilona punya cara tertentu menjerat laki-laki." Ucapan itu memicu tawa kecil. Mereka tak lagi merendahkan Wilona sebagai penyebab kegagalan, tetapi mulai melontarkan tuduhan lain, bahwa kebahagiaannya terlalu mulus, terlalu mencurigakan. Wilona tentu mendengar sebagian gosip itu. Telinganya sudah terlatih menangkap nada-nada sindiran ketika ia lewat di jalan desa atau berbelanja di pasar. Bedanya kali ini, ia tidak lagi merasa terpojok seperti dulu. Ada Arya di sisinya, dan itu membuatnya lebih kuat. Suatu sore, ketika Wilona berjalan menuju kios sayur, ia mendengar sekelompok ibu bercakap-cakap di pojok jalan. Kemarin kulihat Arya belikan kain baru untuk istrinya.
Jarang-jarang ada suami serajin itu. Jangan-jangan Wilona pura-pura manis biar dapat perhatian terus. Betul. Lagi pula, siapa tahu nanti laki-laki itu bosan juga. Tak ada jaminan bahagia akan bertahan. Wilona menahan napas. Hatinya sedikit tersayat. Namun ia memilih melangkah dengan kepala tegak, tidak menanggapi. Ia tahu, membalas gosip hanya akan memperpanjang api. Arya, berbeda lagi sikapnya. Ketika mendengar kabar dari tetangga yang lebih dekat, ia hanya tertawa kecil. Biarlah. Wilona, kalau orang bicara, berarti mereka memperhatikan. Kita tidak hidup untuk memuaskan mulut mereka. Sikap tenang Arya membuat Wilona belajar untuk tidak lagi menghabiskan energi pada suara-suara sumbang. Ia lebih memilih mengalihkan perhatian pada kebersamaan mereka, menata kebun kecil di halaman, memasak bersama, atau sekadar duduk di teras berbagi cerita. Tetapi gosip tak pernah reda. Malah semakin lama, nada iri kian terasa. Ada yang membanding-bandingkan. Suamiku tidak pernah pulang setepat itu, keluh seorang ibu di warung. Lihat Arya, selalu pulang tepat waktu, langsung bantu istrinya. Ya, kalau istrinya secantik Wilona, mungkin semua laki-laki juga begitu, jawab yang lain sambil menyeringai. Komentar itu menyebar, menimbulkan ketegangan terselubung di kalangan perempuan desa. Sebagian mulai merasa iri, bukan hanya pada Arya, tetapi juga pada kehidupan sederhana yang mereka jalani dengan bahagia. Wilona kadang merasa heran. Ia tidak pernah bermaksud membuat hidupnya tampak lebih baik. Ia hanya berusaha menjalani hari dengan tulus. Namun ternyata, kebahagiaan yang sederhana sekalipun bisa memantik iri hati orang lain. Malam-malam tertentu, ia mencurahkan isi hatinya pada Arya. Mas, kadang aku lelah mendengar gosip mereka. Dulu aku difitnah gagal, sekarang aku dituduh terlalu bahagia. Rasanya aku tidak pernah bisa menang. Arya menggenggam tangannya dengan hangat. Kamu tidak perlu menang melawan gosip, Wilona. Cukup kita menang melawan diri sendiri. Jangan sampai kita berubah hanya karena omongan orang. Aku menikahimu bukan untuk menyenangkan mereka, tapi untuk membangun hidup kita berdua. Kata-kata itu selalu menjadi penguat. Wilona belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari pengakuan orang lain, melainkan dari ketulusan hati mereka yang menjalaninya. Hari-hari pun terus berlalu. Meski gosip tetap beredar, hubungan Wilona dan Arya semakin kokoh. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak selalu harus dibungkus dengan kemewahan, cukup dengan kesetiaan dan perhatian kecil yang konsisten. Di balik bisik-bisik itu, ada juga sebagian tetangga yang diam-diam mulai kagum. Mereka melihat bagaimana Arya tetap setia, bagaimana Wilona tetap rendah hati meski sering jadi bahan omongan. Kekaguman itu mungkin belum diucapkan, tetapi perlahan tumbuh di hati beberapa orang. Wilona tahu, gosip memang tak pernah reda. Ia bisa berubah bentuk, dari fitnah menjadi sindiran, dari ejekan menjadi iri. Tetapi kini, ia tak lagi goyah. Selama Arya ada di sisinya, ia yakin bisa menghadapi apapun. Dan malam itu, ketika duduk di teras rumah bersama suaminya, Wilona berbisik dalam hati. Biarlah dunia berisik. Selama rumah ini tenang, aku sudah cukup bahagia. Setelah segala badai yang pernah ia lalui, Wilona kini menemukan dirinya dalam kehidupan baru yang jauh berbeda. Rumah kecilnya bersama Arya bukanlah bangunan megah, tetapi setiap sudutnya terasa hangat. Ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan pada 2 pernikahan sebelumnya. Setiap pagi, cahaya matahari menembus jendela kayu yang sederhana. Suara ayam berkokok bercampur dengan aroma teh yang mengepul di meja makan. Arya selalu bangun lebih awal, menyiapkan air hangat untuk Wilona, lalu bersiap dengan pekerjaannya di bengkel kayu. Seringkali, sebelum berangkat, ia berkata sambil tersenyum, "Doakan aku, ya, supaya hari ini lancar." Bagi Wilona, ucapan itu lebih berharga daripada hadiah mahal. Ia tahu, di balik kesibukan Arya, ada ruang yang selalu ia sisihkan untuknya. Ia membalas perhatian itu dengan cara sederhana, menyiapkan bekal,
memastikan pakaian Arya rapi, lalu melepasnya dengan doa di bibir. Ketika Arya pulang sore hari, lelah tampak di wajahnya, tetapi senyumnya tidak pernah hilang. Begitu sampai di rumah, ia tidak duduk berpangku tangan. Ia membantu Wilona menyiram tanaman, memotong kayu bakar, atau sekadar mengangkat air ke dapur. Bagi mereka, kerja sama itu bukan beban, melainkan wujud kebersamaan yang nyata. Ada satu momen kecil yang selalu diingat Wilona. Suatu malam, lampu minyak mereka padam karena kehabisan minyak tanah. Bukannya kesal, Arya justru menyalakan lilin, lalu berkata sambil tertawa, "Lihat, sekarang kita punya suasana seperti makan malam romantis." Wilona ikut tertawa. Meski sederhana, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menyadari, cinta sejati tidak membutuhkan hal besar untuk terlihat. Justru hadir dalam detik-detik kecil seperti itu. Hari-hari mereka pun berjalan dengan ritme yang menenangkan. Pagi diisi kerja, sore untuk berbagi cerita, malam untuk istirahat dengan doa bersama. Kadang mereka duduk di teras, memandang langit malam sambil berbicara tentang impian. Arya sering berkata, "Aku ingin suatu hari bengkel kita lebih besar, dan kamu punya toko kecil untuk hasil jahitanmu." Wilona hanya tersenyum, merasa cukup dengan apa yang mereka miliki sekarang, tetapi bahagia karena Arya selalu berpikir tentang masa depan mereka bersama. Sementara itu, gosip di luar sana tidak benar-benar hilang. Tetangga masih berbisik, masih mencoba mencari celah. Namun, perlahan, kehidupan nyata Wilona dan Arya sendiri menjadi jawaban yang tak terbantahkan. Mereka yang dulu mencibir kini harus mengakui, Wilona bukanlah wanita yang gagal membahagiakan suami. Beberapa tetangga bahkan mulai melihat perbedaan. "Aku lihat Arya makin rajin." "Ya," kata seorang bapak di warung. "Sepertinya hidupnya sekarang lebih bersemangat." Yang lain menimpali, "Iya, kalau pulang kerja, selalu bersama istrinya. Tidak seperti dulu, ada yang pulang mabuk atau malah jalan dengan wanita lain." Ucapan itu membuat beberapa orang yang dulu paling nyaring menggunjing terdiam. Meski tentu saja masih ada yang memilih menyindir dengan nada iri. Wilona mendengar kabar itu dengan hati tenang. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa dengan kata-kata. Kehidupan sehari-harinya bersama Arya sudah cukup menjadi bukti bahwa fitnah yang dulu melekat padanya hanyalah kebohongan. Kadang, ketika ia menatap wajah Arya yang tertidur lelap setelah seharian bekerja, Wilona bertanya dalam hati, mengapa Tuhan memberinya jalan berliku untuk akhirnya menemukan kebahagiaan ini? Ia tidak menyesali masa lalunya, meski penuh luka. Justru, pengalaman pahit itu membuatnya bisa lebih menghargai setiap detik yang ia jalani sekarang. Di meja makan sederhana mereka, tawa sering pecah meski hanya karena hal-hal sepele. Wilona yang gagal memasak sayur terlalu asin, Arya yang mencoba memperbaiki kursi lalu malah terjepit kayu. Semua menjadi cerita kecil yang mengisi hari-hari mereka. Tidak ada kemewahan, tetapi ada kehangatan yang murni. Suatu sore, mereka duduk di halaman, memandangi anak-anak tetangga bermain. Arya berucap, "Aku tidak tahu apa yang orang lain katakan tentang kita. Tapi satu hal aku yakin, aku bahagia bersamamu." Wilona tersenyum, air matanya nyaris jatuh. Ucapan itu sederhana, tetapi baginya bagaikan penegasan bahwa rumah tangga ini berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh gosip. Kini, Wilona benar-benar percaya bahwa ia telah membungkam mulut mereka, bukan dengan argumen atau perlawanan, melainkan dengan kenyataan. Ia bukan wanita yang gagal membahagiakan suami. Justru, dalam kesederhanaannya, ia berhasil membangun rumah tangga yang hangat, tulus, dan penuh cinta. Dan malam itu, sebelum terlelap, Wilona berdoa pelan, "Ya Tuhan, terima kasih karena setelah semua luka, Kau beri aku kesempatan untuk merasakan cinta yang sejati." Kehidupan baru Wilona dan Arya memang hangat, penuh dengan tawa dan ketenangan, tetapi bukan berarti bebas dari masalah. Rumah tangga, betapapun bahagianya, tetap diuji oleh kehidupan sehari-hari. Salah satu ujian itu datang dalam bentuk yang sederhana, soal ekonomi. Bengkel kayu Arya yang biasanya cukup ramai pesanan tiba-tiba mengalami penurunan.
Musim hujan membuat banyak warga desa menunda pembangunan atau renovasi rumah. Meja dan kursi yang biasa ia buat pun tidak banyak dipesan. Hari-harinya yang biasanya sibuk dengan suara gergaji dan palu kini lebih sering diisi dengan menunggu di depan bengkel. Arya berusaha tenang, tetapi Wilona bisa membaca kegelisahan suaminya. Malam-malamnya, Arya lebih banyak diam, menatap langit-langit rumah dengan pikiran yang tak tersuarakan. "Mas, ada apa?" tanya Wilona suatu malam sambil menyelimuti tubuh suaminya. Arya menarik napas panjang. Pesanan menurun. "Wilona, tabungan kita tidak banyak. Aku khawatir kalau keadaan begini terlalu lama, bagaimana kita bisa bertahan?" Wilona menggenggam tangan Arya. "Mas, kita tidak sendirian. Selama ini aku juga menjahit. Ada pesanan kecil-kecilan. Kita bisa saling menutup kekurangan. Jangan merasa semua harus Mas tanggung sendiri." Arya menoleh, menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu sering difitnah sebagai penyebab kegagalan rumah tangga justru menjadi penopang terkuat dalam saat-saat sulit ini. Keesokan harinya, Wilona mengambil langkah nyata. Ia menambah jam kerjanya untuk menjahit, bahkan mulai menawarkan jasanya ke desa-desa sekitar. Ia tidak malu berjalan jauh membawa contoh jahitan, berbicara pada ibu-ibu yang mungkin membutuhkan baju baru untuk anak sekolah atau acara desa. Perlahan, pesanan jahitan bertambah. Arya yang melihat usaha itu merasa sekaligus bangga dan terharu. "Aku yang seharusnya menafkahimu, tapi kamu justru sibuk membantu." Wilona tersenyum lembut. "Bukankah itu arti rumah tangga? Kita saling menopang. Mas bekerja keras, aku pun begitu. Kita bukan sedang menghitung siapa yang lebih banyak berkorban, tapi bagaimana kita bisa berjalan bersama." Tetangga yang dulu gemar bergosip pun mulai memperhatikan. Mereka melihat bagaimana Wilona sibuk menjahit hingga larut malam, sementara Arya tetap bekerja di bengkel meski sepi pesanan. Gosip yang dulu penuh sindiran kini berubah lagi. Kali ini menjadi tanda tanya. "Lihat si Wilona itu," bisik seorang ibu di warung. Katanya dia tidak bisa membahagiakan suami, tapi sekarang malah kelihatan paling rajin menopang rumah tangganya. Benar. Arya juga tetap setia. Tidak kabur meski ekonomi sedang sulit. "Apa mungkin memang mereka cocok?" sahut yang lain dengan nada heran. Mendengar kabar itu, Wilona tidak merasa sombong. Ia hanya merasa lega, karena tanpa perlu berkata-kata, kehidupannya sendiri sudah menjadi jawaban atas fitnah yang pernah ia terima. Masalah ekonomi itu tidak berlangsung selamanya. Setelah beberapa bulan, cuaca kembali cerah, dan warga mulai memperbaiki rumah mereka. Pesanan bengkel Arya pun meningkat lagi. Namun, ujian kecil itu meninggalkan jejak yang mendalam dalam hubungan mereka. Suatu malam, ketika Arya baru pulang dengan wajah berseri karena bengkel kembali ramai, ia duduk di teras bersama Wilona. "Aku sadar, Wilona. Ujian kemarin membuatku semakin yakin. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga penopang hidupku. Jika orang lain bilang kamu tidak bisa membahagiakan suami, biarlah mereka melihat sendiri. Aku justru bahagia karena kamu ada." Wilona tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Mas Arya, kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang bicarakan, tapi kita bisa membuktikan dengan tindakan. Selama kita bersama, aku yakin apapun bisa kita lewati." Malam itu, bintang berkelip terang, seakan ikut menjadi saksi. Ujian kecil itu tidak memisahkan mereka, justru membuat cinta semakin kokoh. Mereka sadar, kebahagiaan bukan berarti tanpa masalah, melainkan bagaimana mereka berdua memilih untuk tetap berdiri berdampingan dalam masalah apapun. Bagi Wilona, inilah jawaban paling nyata dari segala fitnah. Ia tidak hanya bisa membahagiakan suaminya, tapi juga bisa menjadi sandaran di saat suaminya lemah. Dan itu adalah bukti cinta sejati yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Waktu berjalan, dan rumah kecil Wilona serta Arya semakin dikenal sebagai rumah yang dipenuhi kehangatan. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada teriakan marah, hanya canda dan tawa yang kerap terdengar bahkan hingga ke jalan.
Dari luar, tetangga-tetangga melihat betapa harmonisnya pasangan itu, meskipun kehidupan mereka sederhana. Perlahan tapi pasti, gosip lama mulai kehilangan tenaganya. Orang-orang yang dulu paling nyaring menuduh Wilona sebagai wanita yang gagal membahagiakan suami, kini mulai merasa kebingungan. Faktanya, sudah lebih dari 2 tahun Arya hidup bersama Wilona, dan tidak sekalipun terdengar kabar buruk dari rumah tangga mereka. Kalau memang Wilona itu penyebab gagal rumah tangga, mengapa Arya tetap terlihat bahagia? Bisik seorang ibu di warung, ketika melihat Arya mampir membeli gula dengan senyum lebar. Tetangga yang lain mengangguk pelan. Benar juga. Dulu aku sempat percaya gosip itu. Tapi sekarang, lihat saja, Arya pulang kerja selalu menenteng hasil tangannya dan tersenyum pada istrinya. Mana ada tanda-tanda tidak bahagia. Meski begitu, tidak semua tetangga mudah menerima kenyataan. Sebagian mulai merasakan iri hati. Mereka tidak suka melihat Wilona yang dulu jadi bahan cemooh, kini justru berdiri lebih tegak dengan cinta yang nyata. Ayahnya itu terlalu memuja istri, kata seorang bapak dengan nada sinis. Nanti juga bosan. Namun ucapannya hanya dibalas gelengan kepala orang lain. Semakin hari, semakin jelas bahwa tuduhan lama tidak memiliki dasar. Wilona sendiri tidak pernah berusaha membela diri dengan kata-kata. Ia tetap menjalani hari-hari seperti biasa, menjahit, memasak, dan menemani Arya. Kadang, ketika bertemu dengan tetangga yang dulu paling keras menuduhnya, ia hanya tersenyum sopan, seolah tidak menyimpan dendam. Diamnya justru membuat orang-orang semakin sadar bahwa ia tidak seperti yang mereka kira. Suatu sore, di acara kerja bakti desa, perbedaan pandangan itu semakin tampak. Arya datang lebih awal membawa peralatan dari bengkelnya, dan Wilona ikut membantu menyiapkan minuman untuk warga. Mereka bekerja sama tanpa perlu banyak bicara. Sementara itu, beberapa tetangga hanya bisa memperhatikan dengan perasaan campur aduk. Aku jadi malu sendiri, ujar seorang ibu pada temannya. Dulu aku ikut-ikutan menyebarkan gosip buruk tentang Wilona. Tapi nyatanya dia malah jadi istri yang paling mendukung suaminya. Temannya menimpali. Iya, aku juga heran. Arya itu jelas-jelas semakin bersemangat sejak menikah dengannya. Apa yang kita ucapkan dulu ternyata salah besar. Perlahan, kata-kata seperti itu mulai menyebar. Gosip buruk memang tidak pernah bisa benar-benar hilang, tapi kini berganti dengan pengakuan samar-samar. Wilona mulai dilihat bukan sebagai wanita gagal, melainkan sebagai sosok yang kuat dan penuh kesabaran. Namun yang paling mencolok adalah sikap Arya sendiri. Ia tidak pernah membiarkan gosip mengganggu. Di hadapan tetangga, ia selalu menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang pada istrinya. Setiap kali ditanya tentang rumah tangganya, ia menjawab dengan sederhana, "Aku bersyukur punya Wilona. Ia bukan hanya istriku, tapi juga temanku dalam suka dan duka." Kalimat itu tersebar dari mulut ke mulut, hingga menjadi semacam tamparan moral bagi mereka yang dulu meremehkan Wilona. Bagaimana mungkin seorang suami berbicara setulus itu jika istrinya benar-benar seperti gosip yang mereka sebar-sebarkan? Bagi Wilona, perubahan ini adalah bentuk kemenangan moral. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu membela diri. Kehidupannya bersama Arya sudah cukup menjadi bukti. Ia yang dulu dihina, kini justru membuat orang lain iri. Malam hari, ketika mereka duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, Wilona berkata pelan, "Mas, kadang aku merasa aneh. Dulu aku selalu jadi bahan omongan, sekarang justru banyak yang diam-diam mengakui kita." Arya menatapnya lembut. Itu artinya kita sudah membungkam gosip dengan cara terbaik, bukan dengan marah, tapi dengan menunjukkan kenyataan. Wilona mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia teringat semua fitnah yang dulu begitu menyakitkan. Tapi sekarang, luka itu seperti sirna, terganti dengan rasa lega yang dalam. Ujian dan gosip tidak serta-merta hilang dari kehidupan mereka. Tapi Wilona telah meraih kemenangan yang lebih besar daripada sekadar membuktikan diri. Ia berhasil membuat orang-orang sadar bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh kata orang, melainkan oleh komitmen suami dan istri yang saling menopang.
Dan kemenangan itu terasa jauh lebih indah karena dicapai tanpa kebencian, tanpa balas dendam. Hanya dengan kesabaran, kerja keras, dan cinta yang tulus. Hari-hari Winona bersama Arya mengalir dengan tenang, seperti aliran sungai yang jernih. Rumah kecil mereka tetap berdiri sederhana di tengah desa, tetapi di dalamnya tersimpan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi luka seperti masa lalu. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena akhirnya perjalanan panjang penuh air mata kini berganti senyum yang tulus. Winona seringkali merenung di beranda rumah, memandangi hamparan sawah yang hijau. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Dari kejauhan, ia bisa melihat Arya pulang dari bengkel dengan langkah pasti, membawa kayu-kayu yang siap diolah. Pemandangan sederhana itu bagi Winona adalah bentuk kebahagiaan yang nyata. Tetangga yang dulu selalu menggunjing, kini tidak punya lagi alasan untuk mencibir. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Arya memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang. Winona tidak hanya menjadi istri yang setia mendukung suaminya, tetapi juga sahabat yang menemani setiap langkah. Benar-benar berbeda dari gosip dulu, bisik seorang ibu di pasar. Aku pikir Winona tidak akan pernah bisa mempertahankan rumah tangganya. Nyatanya, lihatlah sekarang. Dia bahkan membuat Arya semakin bahagia. Sepertinya kita yang salah menilai, sahut yang lain dengan nada menyesal. Winona bukan wanita yang gagal. Justru dialah yang kuat. Kalau bukan karena keteguhannya, mungkin Arya tidak bisa berkembang sejauh ini. Kata-kata itu sampai juga ke telinga Winona. Ia hanya tersenyum kecil. Ia tidak merasa perlu membalas dengan sindiran. Cukup dengan diam dan ketekunan, ia berhasil membuktikan siapa dirinya. Baginya, inilah pembuktian sejati, bukan lewat argumentasi, tetapi lewat kenyataan hidup yang tak terbantahkan. Arya pun semakin bangga pada istrinya. Dalam banyak kesempatan, ia tidak ragu menunjukkan rasa hormat. Ketika ada acara desa, ia kerap berkata lantang, "Semua ini berkat dukungan istriku. Tanpa Winona, aku bukan siapa-siapa." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam, menyadari bahwa Winona bukan hanya pelengkap, tetapi pilar yang menguatkan rumah tangga. Kehidupan mereka pun semakin mapan. Arya berhasil memperluas bengkelnya, sementara Winona membuka usaha kecil menjahit yang kini dipercaya banyak tetangga. Orang-orang yang dulu sinis kini justru datang sebagai pelanggan. Ada yang meminta kursi kayu buatan Arya, ada pula yang menitipkan kain untuk dijahit oleh Winona. Perlahan, rasa iri berganti dengan pengakuan. Namun bagi Winona, pencapaian terbesar bukanlah materi atau pengakuan masyarakat, melainkan ketenangan hati. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak harta, tetapi pada ketulusan cinta yang ia jalani bersama Arya. Setelah 2 kali gagal, ia akhirnya membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga rumah tangga, bahkan membuat suami hidup dalam kebahagiaan. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan, Winona duduk bersama Arya di teras. Mereka menikmati secangkir teh hangat sambil berbincang ringan. Arya menatap istrinya lama, lalu berkata, "Winona, aku tahu perjalananmu tidak mudah. Banyak orang yang meragukanmu, bahkan menuduhmu. Tapi aku ingin kamu tahu, bagiku, kamu adalah anugerah terbesar. Kamu telah membungkam semua fitnah hanya dengan menjadi dirimu sendiri." Air mata Winona menetes, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Ia menggenggam tangan Arya erat-erat. "Mas, aku hanya berusaha bertahan. Kalau bukan karena cinta dan keyakinan, mungkin aku sudah menyerah. Tapi aku bersyukur Tuhan memberi aku kesempatan untuk membuktikan siapa diriku yang sebenarnya." Malam itu, langit tampak begitu cerah, seolah ikut mengamini doa dan rasa syukur mereka. Winona menutup matanya sejenak, membiarkan semua kenangan pahit yang dulu menghantuinya larut bersama angin malam. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa setiap luka ada maknanya, setiap air mata mengantar pada kebahagiaan yang sejati. Kini, cerita panjang hidupnya sampai pada akhir yang ia impikan.
Dari seorang gadis muda yang penuh harapan, menjadi istri yang 2 kali terluka, hingga akhirnya menemukan pelabuhan terakhir dalam diri Arya. Semua perjalanan itu adalah bukti bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari berapa kali ia jatuh, tetapi dari seberapa kuat ia bangkit dan tetap teguh menjaga hatinya. Bagi Winona, inilah penutup dan pembuktian bahwa ia bukan wanita gagal seperti yang dituduhkan, melainkan seorang istri yang mampu membahagiakan suaminya dengan cinta yang tulus. Ia membungkam mulut orang bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kehidupan nyata yang indah. Dan di balik semua itu, ada pesan moral yang selalu ia genggam. Kekuatan seorang wanita terlihat dari keteguhan hatinya. Fitnah bisa melukai, tetapi hanya hati yang teguh yang mampu mengubah luka menjadi cahaya. Dengan Arya di sisinya, Winona tahu, kehidupannya kini bukan hanya sekadar bertahan, tetapi benar-benar hidup dalam arti yang sesungguhnya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.